Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, jemaat Tuhan yang berkati, shalom. Seberapa kita yang ada pada sore menjelang malam hari ini, mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kalau kita ada semua karena kebaikan Tuhan, amin. Kita telah memasuki bulan November. Kita tahu kalau Tuhan telah menyertai melindungi kita di bulan Oktober yang lalu, di bulan November ini kasih setia, anugerah, kebaikan, bahkan berkat Tuhan yang melimpah itu tercurah bagi setiap kita umatnya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kasih setia anugerah-Mu begitu besar dan melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami berterima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Kau berikan, hari yang Kau berikan. Kami sama-sama berkumpul menikmati hadirat-Mu, menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan kami hanya bagi-Mu. Ini setiap umat-Mu Tuhan, ini setiap kami Bapa. Biar Kau mengambil alih hidup kami. Tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan kami sama-sama menikmati hadirat-Mu pada sore menjelang malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang lebih bagi Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan
kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami bersuka cita, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Ada sukacita pada malam hari ini, amin. Mari lihat kiri kanan, berikan tos, katakan Tuhan kita besar, dahsyat, ajaib, luar biasa. Haleluya. Dia kuat dan berkuasa.
kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari bapak-bapak. Saya persilahkan. selalu Tuhan terhubung, terkoneksi dengan Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan berjalan dan melangkah sesuai dengan firman Tuhan yang menjadi atas dasar hidup kami ya Bapa. Semoga juga Tuhan Kau memberkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kami akan membawa persembahan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus.
Bila Tuhan berikan hati kami yang penuh kerelaan Tuhan, yang memberi dengan penuh sukacita Tuhan. Bila setiap rupiah yang kami bawa Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami minta syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil berikan persembahan, kita akan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Kau
tempat ini. Sehingga ibadah pada malam hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tapi di ibadah malam hari ini kami menemukan Tuhan, kami berjumpa pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas ibadah yang indah pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan sudah bertakhta di atas setiap pujian penyembahan kami. Kami percaya Roh-Mu yang kudus sudah hadir di tengah kami untuk mengurapi, menjamah, dan memberkati setiap pribadi di tempat ini. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap hati kami Tuhan, agar setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan boleh jatuh di tanah yang subur, sehingga boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Urapi juga hamba-Mu yang sangat Kau kasih Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kata kalimat yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini, Tuhan, yang teguhkan dengan tanda, kuasa, dan mujizat, sehingga nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Kami bersatu hati menolak segala bentuk serangan kuasa gelap yang mencoba menghalangi jalannya pemberitaan firman Tuhan di tempat ini. Segala kuasa setan dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersatu hati menolak, mematahkan, menghancurkan setiap benteng-benteng pertahanan yang dibangun oleh kubu-kubu musuh, sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh memberkati dan mengubahkan setiap pribadi di tempat ini. Hamba doa Tuhan, setiap kami yang sakit Tuhan Yesus yang sembuhkan, setiap kami yang terikat Tuhan Yesus yang lepaskan, bahkan setiap kami yang datang dengan beban berat Tuhan Yesus yang berikan kelegaan, setiap kami yang datang butuh mujizat Tuhan yang jawab doa kami, sebab hanya Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kami doa, kuduskan, sucikan tempat ini dengan kuasa darah Yesus, dan jaga dengan ribuan pasukan malaikat sorga, sehingga hanya sekinah glory, kemuliaan sorga yang boleh berkuasa atas tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap sambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom, Bekasi. Shalom. Ada sukacita, amin. Yang bersukacita pada malam hari ini boleh angkat tangannya tinggi-tinggi, berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan. Ya. Saudara dilawat Tuhan, amin. Amin. Yang dilawat Tuhan boleh angkat tangannya. Ya, puji Tuhan, nanti setelah khotbah kita akan sama-sama minta lagi pengurapan Tuhan turun double portion, amin. Amin. Ya, saya rindu setiap jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini berjumpa dengan Tuhan, amin. Amin. Gak hanya belajar secara teori, tapi kita juga berjumpa dengan pribadi Tuhan, amin. Amin. Rasanya itu luar biasa, saudara. Lega banget, ya. Lega banget. Ada sesuatu yang berbeda, saudara, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara siap terima pengurapan malam hari ini, amin? Amin. Yang siap terima pengurapan katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, senang bisa berjumpa dengan saudara. Ya, terakhir saya kesini kalau nggak salah di bulan Mei, ya Bu, ya. Bulan Mei, puji Tuhan. Di bulan November ini saya dapat kesempatan kembali untuk sama-sama kita sharing kebenaran firman Tuhan, ya. Kita akan belajar dari satu perumpamaan, saudara. Kita akan belajar dari perumpamaan mengenai gadis yang bodoh dan gadis yang bijak sana, ya, karena saya lihat banyak gadis-gadis tercantik sekabupaten Bekasi, ya. Ya, puji Tuhan, saudara. Kita akan belajar mengenai perumpamaan gadis bodoh dan gadis bijaksana. Kita buka perikopnya dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat ke-13. Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13. Ya, tolong tampilkan. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca secara bergantian, ya, Bapak Ibu, ya. Saya ayat ganjil, ayat pertama, saudara ayat kedua, dan selanjutnya secara bergantian. Ya, Matius pasal 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Silakan saudara, ayat 2. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Ayat 4, silakan. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat ke-6, silakan. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ayat 8, silakan. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 10, silakan. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi membelinya, datanglah mereka Kemudian datang juga
gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, dari satu perikop ini ketika saya renungkan, saudara, ada 4 pelajaran penting yang bisa kita pelajari, yang bisa kita gali dari perikop ini. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya mau survei dulu, saudara. Ya, kira-kira saudara di tempat ini masuk gadis yang bodoh atau gadis yang bijaksana? Ya, survei dulu ya. Kira-kira masuk yang mana? Yang merasa masuk gadis yang bodoh, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Gak ada ya? Ya, puji Tuhan ya, pintar semua berarti. Yang masuk gadis yang bijaksana, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Ini saya lihat ada yang gak angkat tangan, saudara ya. Kira-kira masuk yang mana? Ya, doa saya, kita semua masuk kepada gadis-gadis yang bijaksana. Amin. Amin ya. Kita akan pelajari dari satu perikop ini. Kira-kira pelajaran penting apa yang kita bisa ambil. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita perlu tahu kata kuncinya ya. Karena saya percaya ada 4 kata kunci penting dari perikop ini yang harus kita tahu terlebih dahulu ya. Yang pertama itu adalah gadis atau mempelai perempuan. Katakan bersama saya, gadis. Gadis ya. Gadis itu berbicara mengenai siapa, saudara? Mengenai siapa, Pak? Jemaat. Ya, mengenai gereja Tuhan, mengenai kita sebagai jemaat Tuhan. Lalu mempelai laki-laki berbicara mengenai siapa? Berbicara mengenai siapa? Tuhan Yesus yang akan jemput kita nanti di akhir zaman, ya, masuk ke dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Amin. Amin. Yang mempelai laki-laki itu berbicara mengenai Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, ini yang penting saudara, yaitu ada kata kunci yang ketiga, yaitu pelita. Ya, katakan bersama saya, pelita. Pelita ya. Pelita ini berbicara mengenai apa, saudara? Ada yang tahu pelita? Firman. Ya. Yang lebih tepat lagi dari konteks ayat ini, kira-kira pelita berbicara mengenai apa? Nah, lampu apa? Lampu pijar ya. Puji Tuhan. Di angkatan ibu masih familiar ya. Di angkatan saya udah nggak ada, saudara. Lampu minyak, saudara. Ya, lampu minyak. Ya, kayak logo GBI. Saudara tahu logo GBI ya? Ada pelitanya, saudara. Ya, pelita itu adalah lampu minyak yang bahan bakarnya perlu minyak. Tanpa minyak, lampu itu nggak akan menyala, saudara. Betul nggak, Bapak Ibu? Bener ya, kalau lampu zaman sekarang sih nggak perlu minyak, saudara. Perlunya listrik ya, perlunya token ya. Kalau ada token pasti nyala. Ya, tapi kalau pelita, lampu minyak itu perlu yang namanya minyak. Ya, pelita atau lampu minyak ini berbicara mengenai apa, saudara? Ketika saya renungkan, saudara, ternyata Tuhan kasih rema. Ya, pelita ini berbicara mengenai api iman dalam hidup kita. Berbicara mengenai apa, saudara? Api iman dalam hidup kita. Ya, sifatnya itu fluktuatif, saudara. Kadang berkobar-kobar, kadang bisa redup. Benar nggak, Bapak Ibu? Benar ya. Bisa tergantung apa, saudara? Tergantung apa? Situasi. Tergantung apa? Tanggal. Keadaan. Ya, kadang juga tergantung tanggal, saudara. Kalau tanggal muda masih berkobar-kobar, apinya masih gede. Giliran tanggal tua, cicilan mulai berdatangan, ya, mulai redup, saudara. Tapi doa saya di sini nggak ada, amin. Amin ya, di sini apinya terus menyala-nyala. Berikan sorak-sorai yang berikan bagi nama Tuhan. Amin. Amin ya. Pelita atau lampu minyak itu berbicara mengenai api iman dalam hidup kita. Makanya kita perlu kata kunci yang keempat, yaitu apa, saudara? Minyak. Ya. Minyak ini berbicara mengenai apa? Minyak ini berbicara mengenai apa? Roh Kudus, betul. Namanya Bu siapa, Bu? Dia pintar ini, saudara ya. Saya percaya dia lulusan terbaik di zamannya ya. Sekolah minggu ya, lulusan sekolah minggu terbaik di zaman. Minyak berbicara mengenai apa? Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu seringkali digambarkan dengan banyak hal. Salah satunya dengan minyak. Lalu Roh Kudus digambarkan lagi dengan apa? Burung merpati. Lalu apa lagi? Air. Lalu apa lagi? Api. Lalu apa lagi? Angin. Makanya kalau saudara lihat ya, di luar ada pohon yang daunnya bergoyang-goyang. Itu pekerjaan siapa? Ya bukan, ya pasti bukan pekerjaan Roh Kudus ya. Pekerjaan angin ya. Angin seringkali digambarkan dengan Roh Kudus, tapi angin belum tentu Roh Kudus ya. Jangan sampai saudara berkata, wah luar biasa pekerjaan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus gak iseng-iseng itu, saudara. Amin. Amin ya. Makanya kita perlu yang namanya
Minyak ini adalah gambaran dari urapan Roh Kudus, ya, sebagai bahan bakar iman kita. Benar gak saudara? Benar. Makanya saudara kalau merasa apinya sudah mulai redup, sudah mulai padam, minta urapan Tuhan. Amin. Karena urapan itu yang akan membakar kita kembali. Urapan itu yang akan mencas api iman kita kembali. Yang percaya katakan amin. Amin. Demikian juga handphone kita, saudara. Saudara punya handphone kan? Amin. Amin ya. Handphone saudara semahal apapun, kalau nggak pernah dicas, ada gunanya nggak saudara? Nggak ada gunanya. Mau iPhone 16, iPhone 17 mungkin belum keluar ya. iPhone terbaru, tapi kalau nggak pernah dicas, nothing, nggak ada gunanya. Amin. Demikian juga dalam hidup kita. Api iman dalam hidup kita harus dicas setiap hari. Caranya gimana? Dengan terima urapan yang baru. Yang percaya katakan amin. Amin. Makanya saya rindu setiap ibadah, ya selesai firman, saya selalu rindu untuk mengimpartasikan pengurapan Tuhan. Karena saya percaya itu yang membuat jemaat kuat, saudara. Hari-hari ini makin jahat, saudara. Benar nggak? Dunia makin nggak jelas. Benar nggak, saudara? Benar. Ekonomi makin kacau. Ekonomi makin nggak bisa ditebak. Dunia makin jahat. Orang nggak suka sama kita, kadang kirim santet, kadang kirim kuasa gelap. Makanya perlu kita dibentengi dengan urapan Roh Kudus. Amin. Sepanjang saudara tinggal di dalam pengurapan Tuhan, saya percaya orang boleh jahatin saudara, tapi Tuhan akan ubah itu menjadi berkat bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Roma pasal 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam apa? Segala hal untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Makanya hari ini kalau saudara sedang mengalami masalah, percayalah Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Tapi jangan lupa, bagi yang mengasihi Tuhan. Sepanjang saudara mengasihi Tuhan, saya percaya fitnah yang dikirim orang kepadamu akan Tuhan ubahkan menjadi promosi bagimu. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang penting saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan saudara hidup di dalam pengurapan Tuhan. Amin. Amin. Makanya hari ini doa saya, saudara akan terima minyak yang baru. Yang percaya katakan amin. Saudara akan terima pengurapan yang baru agar pelita kita terus berkobar-kobar. Amin. Amin ya. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Apa sih pelajaran penting yang kita bisa ambil dari perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini? Yang pertama, mari kita lihat di ayat ketiga. Ya, Matius pasal 5 ayat Matius pasal 25 ayat 3 dan ayat 4. Kita baca sama-sama ayat 3. Ya, silakan. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ayat keempat. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saya mau tanya saudara, kira-kira bedanya di mana sih 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana? Saya percaya semuanya cantik-cantik. Amin. Amin. Karena sedang menyambut mempelai, pasti semuanya dandannya bagus, pasti semua make up semua, ya glowing, ya bening kayak bihun ya saudara. Ya bening, ya make up skincare, ya pakaiannya juga yang terbaik saudara. Tapi ternyata Alkitab mencatat ada perbedaan yang penting mengenai yang bodoh dan yang bijaksana. Bedanya di mana saudara? Kira-kira? Ya, yang satu tidak bawa minyak, yang kedua bawa minyak. Artinya apa saudara? Nah, puji Tuhan. Pelajaran penting yang kita bisa ambil yang pertama, bahwa persiapan itu penting. Amin. Amin. Gadis yang bijaksana bukan hanya bawa pelita, tapi dia juga bawa cadangan minyak. Ini berbicara mengenai persiapan. Amin. Dalam hidup ini, dalam segala aspek hidup kita, semuanya butuh yang namanya persiapan. Saudara mau menyambut Tuhan, kedatangan Tuhan kedua kali, butuh persiapan nggak saudara? Butuh. Caranya gimana? Dengan sungguh-sungguh cari Tuhan. Amin. Dengan sungguh-sungguh tinggal dalam pengurapannya Tuhan. Amin. Saudara yang mau bangun bisnis, saya mau tanya, butuh persiapan nggak saudara? Butuh. Persiapannya apa? Ya modal ya, ide bisnis, lalu apa lagi? Ya banyak hal lah yang perlu kita persiapkan. Saudara yang mau menikah, ada yang belum menikah? Boleh angkat tangannya? Banyak. Banyak gadis ya ternyata ya. Ya berarti cocok sama khotbahnya. Ini gimana nih? Banyak gadis atau enggak nih saudara?
Ya, saudara yang mau menikah, untuk yang namanya apa saudara? Persiapan. Persiapan paling penting apa? Yang paling penting ketika mau menikah, pastikan terlebih dahulu ada calonnya, ya. Kalau nggak ada calonnya percuma saudara ya. Udah sewa reseptor, sewa gedung, sewa make up artis, ya. Kalau nggak ada calonnya percuma, ya. Lalu untuk kita masuk ke dalam kerajaan sorga, butuh persiapan nggak saudara? Butuh. Untuk kita bangun rumah di sorga, butuh persiapan nggak saudara? Butuh. Ngomong-ngomong saya mau tanya saudara, kira-kira rumahnya pendeta dengan rumahnya jemaat di sorga gedean mana saudara? Ini jemaatnya nggak mau kalah nih saudara. Gedean mana saudara? Sama, ya udahlah sama aja lah ya. Yang penting kita tetangga dalam kerajaan sorga, amin. Amin. Nah, gimana caranya saudara memperbesar rumah di sorga? Persiapan apa yang saudara perlu lakukan untuk memperbesar rumah di sorga? Caranya gimana? Melayani sungguh-sungguh, amin. Ya, semakin banyak saudara melayani, tentu dengan melayani dan dengan motivasi yang benar, saya percaya itu memperluas rumah kita di sorga, amin. Amin. Karena yang menentukan berapa besar rumah kita di sorga itu perbuatan kita saudara. Ya, saudara masuk sorga hanya dengan iman oleh darah Yesus. Tapi untuk memperbesar rumah di sorga perlu perbuatan baik kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, bedanya ya. Kalau untuk ke sorga kita perlu hanya iman kepada darah Yesus. Tapi untuk memperbesar rumah kita di sorga perlu perbuatan baik kita. Amin. Makanya orang Kristen harus semangat berbuat baik. Ya, bukan untuk masuk sorga. Orang Kristen berbuat baik untuk apa? Memperluas rumah kita di sorga. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai yang mendapat nama Tuhan. Ya. Persiapan itu merupakan hal yang penting. Pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari perumpamaan ini yaitu bahwa persiapan merupakan hal yang penting. Yang kedua, apa pelajaran penting yang kedua? Kita lihat di ayat ke-8. Matius pasal 25 ayat ke-8. Ya. Ayat ke-8 kita baca sama-sama dengan iman percaya. 1, 2, 3 ya silakan. Berikanlah kami sedikit. Alkitab katakan gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari apa saudara? Minyakmu itu, sebab pelita kami hampir apa? Padam. Ya, yang dia minta adalah minyak. Ini berbicara mengenai apa saudara? Tadi kita sudah bahas ya, mengenai pengurapan Tuhan. Amin. Makanya pelajaran penting yang kedua ketika saya renungkan perikop ini, yang kedua yang harus kita pelajari, yaitu bahwa tinggal dalam pengurapan Tuhan itu merupakan hal yang penting. Yang percaya katakan amin. Amin. Seperti tadi saya sudah katakan, kita hidup di dunia makin jahat saudara. Kalau saudara nggak tinggal dalam pengurapan Tuhan, ya saudara nggak akan kuat menghadapi hidup ini. Benar nggak saudara? Ya saudara mungkin pernah ngalamin yang buka usaha, ya biasanya saingan bisnis saudara pakai apa? Taburin apa saudara? Ya jambi-jambi. Ya taburin apa lagi? Ya kuasa gelap. Makanya saudara harus tinggal di dalam pengurapan Tuhan. Amin. Sepanjang saudara tinggal dalam pengurapan Tuhan, yang jahat dipatahkan dan digagalkan kuasanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara mau rindu selalu tinggal dalam pengurapan Tuhan, amin? Amin. Caranya gimana saudara? Caranya itu dengan bangun mesbah, punya jam doa. Saudara punya jam doa, amin? Sehari berapa kali? Ayo, 2 kali. Gak bisa dihitung. Berapa bu? 2. Itu bukan doa makan ya bu ya? Ya, puji Tuhan saudara. Soalnya saya pernah tanya teman saya, ya kamu punya jam doa nggak? Iya saya punya. Berapa kali? 3 kali. Saya kaget saudara dengarnya. Luar biasa, 3 kali. Ternyata waktu saya tanya, doa apa aja itu? Doa makan ternyata. Dia makan 3 kali, ada doanya 3 kali. Saya bilang bukan itu. Jam doa adalah bangun mesbah. Makanya penting bagi setiap kita bangun mesbah setiap hari. Ya saudara yang mungkin sempatnya sekali nggak masalah, sekali, tapi berkualitas. Ya bukan hanya nyanyi, bukan hanya nyembah, tapi sampai deep worship, benar-benar nyembah, tenggelam dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Ya saudara yang bisa main musik, masuk kamar, tutup pintu, lalu apa? Nyembah. Puji Tuhan, jawabannya rohani. Amin. Amin. Saya pernah khotbah di daerah Pemalang saudara. Saya bilang masuk kamar, tutup pintu, lalu apa? Tidur saudara. Nggak rohani, tapi puji Tuhan di sini rohani. Amin.
Amin ya. Masuk kamar, tutup pintu, lalu nyembah. Saudara yang bisa main musik, ambil gitar, nyanyi lagu penyembahan. Saudara yang nggak bisa main musik, nggak bisa nyanyi, putar YouTube. Ada yang namanya worship online. Tenggelam dalam hadirat Tuhan. Ya, enak banget saudara. Kalau saudara ngalamin Tuhan, ngalamin hadirat Tuhan. Seringkali saudara ketika beban masalah begitu berat saudara, saya nyembah Tuhan, saya merasakan ada seseorang yang peluk saya saudara. Benar itu, nyata saudara. Tapi ketika saya buka mata, ya nggak kelihatan siapa-siapa. Saya percaya itu adalah pribadi Tuhan. Amin. Nyembah, bukan hanya sekedar nyanyi, nyembah yang benar-benar nyembah. Kalau bisa nangis-nangis jari-jarinya sama Tuhan, ngadu sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Amin. Dia Bapa kita yang baik. Dia bukan Tuhan yang jauh. Ya, Alkitab katakan dia hanya sejauh doa. Amin. Ketika kita yang nyembah Tuhan, kita panggil namanya, saya percaya ketika urapan Tuhan turun, berkat Tuhan juga mengikuti kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya percaya kok orang yang kuat penyembahannya, hidupnya nggak mungkin stres saudara. Ya, tantangan boleh ada, masalah boleh ada, tetapi di dalam hadirat Tuhan, saudara terima kekuatan yang baru. Yang percaya katakan amin. Amin. Alkitab katakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan yang baru. Makanya hari-hari ini saya ajak saudara, yuk lebih sungguh lagi nyembah Tuhan. Yuk lebih sungguh lagi tinggal dalam pengurapan Tuhan. Dunia ini jahat saudara. Benar gak saudara? Jahat banget. Orang yang kita kira baik ternyata bisa tusuk kita dari belakang. Benar gak? Ngalamin ya Bu ya? Ya ngalamin, puji Tuhan ya. Sebentar lagi saudara diberkati. Amin. Amin ya. Orang yang kita gak sangka ternyata mengkhianati kita saudara. Ya inilah akhir zaman. Bukan hanya bermuka 2, bermuka 5 saudara ya. Tapi doa saya di sini gak ada. Amin. Amin ya, puji Tuhan. Berikan sorak-sorai yang berbagi nama Tuhan. Saudara mau hidup dalam pengurapan Roh Kudus, amin. Amin ya. Jangan pernah tinggalkan Roh Kudus. Jangan pernah tinggalkan mesbah. Bangun mesbah tiap hari. Amin. Mesbah itu adalah tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Mesbah itu adalah tempat kita menikmati kebaikan Tuhan. Tempat paling aman bukan di dunia ini. Tempat paling aman di dalam hadirat Tuhan. Amin. Di dalam hadirat Tuhan setan tidak punya kuasa atas kita. Di dalam hadirat Tuhan kuasa gelap tidak punya kuasa atas kita. Di hadirat Tuhan kita terima mujizat yang besar. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, berikan sorak-sorai yang berbagi nama Tuhan. Pelajaran penting yang kedua yang saya bisa sampaikan adalah bahwa kita harus senantiasa hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Yang ketiga, yang penting saudara, pelajaran penting apa yang ketiga yang kita bisa ambil dari perumpamaan ini? Mari kita lihat ayat yang ke-10. Matius pasal 25 ayat ke-10. Ya, kita baca sama-sama dengan iman percaya kita. 1, 2, 3, ya silahkan. Ya, sorry, salah, harusnya ayat 9 ya. Ayat 9, kembali dulu ayat 9. Iya. Nah, kita katakan apa? Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu, lebih baik kamu pergi ke situ kepada penjual minyak dan beli di situ. Jadi ketika gadis-gadis yang bodoh itu minta sedikit minyak dari gadis-gadis yang bijaksana, gadis-gadis bijaksana berkata apa? Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Saya mau tanya saudara, kira-kira kelima gadis yang bijaksana ini pelit atau enggak saudara? Pelit atau enggak? Coba renungkan. Saya kasih waktu sampai jam 3 malam ya. Bercanda saudara ya. Kira-kira kelima gadis yang bijaksana ini pelit atau enggak saudara? Tidak. Kenapa tidak Pak? Padahal gadis yang bodoh hanya minta sedikit, enggak banyak, enggak semua, hanya sedikit. Tapi kenapa gadis yang bijaksana ini menolak? Nah, artinya gadis yang bijaksana itu ya berhikmat. Amin. Amin. Saya percaya gadis yang bijaksana ini gak pelit saudara, tapi dia berhikmat, dia bijaksana. Karena ketika dia kasihkan kepada gadis yang bodoh, tentu tidak akan cukup untuk mereka semua. Amin. Amin. Artinya yang ketiga yang saya pelajari, pelajaran penting yang ketiga yang kita bisa ambil, bahwa berhikmat itu penting. Ya, berhikmat itu penting. Dalam urusan bisnis,
kita perlu hikmat nggak saudara? Perlu nggak? Perlu. Ketika kita jumpa kepada rekan bisnis kita minta hikmat Tuhan. Ya, kalau Tuhan udah kasih hikmat, Tuhan pasti tuntun kita. Amin. Karena apa yang kita nilai baik belum tentu baik. Ya, saudara punya pengalaman ditipu rekan bisnis? Pernah punya pengalaman ditipu rekan bisnis nggak saudara? Yang pernah punya pengalaman ditipu rekan bisnis, boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Ya, kita doakan ya agar Tuhan kembalikan. Amin. Amin ya. Makanya hari-hari ini kita perlu hikmat Tuhan. Amin. Amin. Dunia makin jahat saudara. Banyak orang pakai topeng. Benar gak? Banyak orang pakai topeng. Ya, banyak orang yang di depan kita baik, yang minta ampun ya. Ya, ternyata di belakang kita nusuk kita saudara. Makanya perlu hikmat Tuhan. Saudara yang mau menikah juga perlu hikmat. Saudara yang mau bangun bisnis juga perlu hikmat. Hikmat itu berguna dalam segala hal aspek hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Doa saya hari ini, saudara sama seperti kelima gadis yang bijaksana, yang berhikmat. Ya, zaman sekarang jangan gampangan saudara. Benar gak? Jangan gampangan. Kalau saudara gampangan dimanfaatin orang. Benar ya? Ini kayaknya korban nih saudara ya. Ya, kalau gampangan kita bisa dimanfaatin orang saudara. Oke, hari ini saya ajak saudara minta roh hikmat dari Tuhan. Karena roh hikmat dari Tuhan itu gak pernah salah saudara. Ya, minta tuntunan Tuhan. Makanya Alkitab katakan libatkan Dia, maka Dia akan meluruskan setiap jalan kita. Amin. Saudara yang mau bangun bisnis, jangan buru-buru buka bisnis. Doa dulu sama Tuhan. Doa dulu sama Tuhan. Tanya Tuhan, kira-kira Tuhan berkenan gak atas bisnis ini? Tuhan berkenan gak atas ya pekerjaan yang akan saya jalani? Saya percaya Tuhan akan tuntun kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang ketiga, kita bisa pelajari bahwa berhikmat itu penting. Yang keempat, yang terakhir saudara. Ya, biasanya jemaat paling senang dengar kata yang terakhir ya. Iya saudara, semua tipenya sama saudara ya. Mau di Pemalang, di Jawa Tengah, di Bekasi, di Jakarta. Ketika dengar kata yang terakhir, langsung semangat ya. Iya. Yang keempat, kita lihat Matius pasal 25 ayat ke-12 sampai ayat 13. Pelajaran penting yang keempat yang kita bisa ambil dari perumpamaan ini, kita lihat ayat ke-12. Ya, kita baca sama-sama dengan iman percaya kita. 1, 2, 3, ya silahkan. Tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, Jaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan hari-hari saat. Alkitab katakan, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi yang keempat saya catat, pelajaran penting yang kita bisa pelajari di perumpamaan ini, bahwa kita perlu yang namanya berjaga-jaga. Saudara tahu artinya berjaga-jaga? Apa kira-kira saudara? Artinya berjaga-jaga. Yang bisa bantu saya jawab boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Siap-siap. Lalu apa lagi? Waspada. Lalu apa lagi Ibu? Hati-hati. Lalu apa lagi? Berjaga-jaga. Ya, apa saudara? Artinya apa? Selalu dalam keadaan siap, selalu standby, dan selalu dalam kondisi yang terbaik menyambut kedatangan Tuhan. Amin. Amin. Karena kedatangan Tuhan gak ada yang tahu saudara. Benar gak? Kira-kira saudara ada yang tahu? Gak ada. Saya sebagai hamba Tuhan juga gak dikasih bocoran saudara ya. Gak ada yang tahu. Ya, makanya tugas kita bukan cari tahu. Saudara gak perlu tahu lah kapan Yesus datang. Gak perlu cari tahu. Saudara cari di Google pun juga gak akan nemu saudara. Benar gak? Tugas kita hanya berjaga-jaga. Ya, berapa banyak hari-hari ini ada pendeta yang ngaku bahwa Tuhan Yesus datang tanggal sekian, bulan sekian. Saya pastikan itu semuanya ya belum tentu benar ya. Belum tentu benar karena Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang tahu. Makanya ketika Alkitab katakan itu ya kita nggak perlu cari tahu saudara. Tugas kita hanya berjaga-jaga, standby. Caranya gimana? Dengan cara hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Hidup dalam pertobatan setiap hari. Amin. Ya makanya ketika saudara nanti malam mau tidur ya, kalau bisa doa dulu sama Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa saya. Baik dosa kesalahan yang saya sengaja maupun yang tidak sengaja.
Sengaja. Kenapa harus berdoa seperti itu? Karena kita nggak tahu besok masih bangun atau enggak, saudara. Benar nggak? Benar. Kalau kita udah doa seperti itu kan, artinya kita udah beres di hadapan Tuhan. Amin. Seandainya besok pun kita nggak bangun, kita ke sorga, saudara. Amin. Ya, makanya kita nggak boleh terlambat bertobat. Bertobat setiap hari. Amin. Amin. Karena ada banyak kasus orang malamnya masih sehat, ya, tidur, besoknya bablas, ya. Besoknya innalillahi, ya. Ya, nggak bangun lagi. Makanya kita perlu minta ampun sama Tuhan sesering mungkin. Amin. Setiap hari hidup dalam pertobatan. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang penting saudara juga jangan tomat, ya. Saudara tahu tomat, ya? Tomat. Tobat kumat. Ya, bentar lagi Natal nih, saudara. Ini banyak pasukan tomat datang, ya. Giliran hari Minggu biasa, gereja sepi. Coba nanti malam Natal. Penuh nggak, saudara? Di Bekasi juga sama, ya? Oh, sama ternyata, ya. Ya sama, tipenya sama, ya. Namanya itu jemaat napas, ya. Natal, Paskah, ya. Giliran Natal semuanya kumpul semua. Giliran hari biasa ngilang semua, ya. Sebutan lainnya itu Kristen kapal selam, saudara. Saudara, kapal selam, ya. Kadang nongol, kadang tenggelam, ya. Saya pernah tegur teman saya karena dia itu malas ke gereja, ya. Dia ke gereja itu kalau acara besar doang, ketika Natal, Paskah doang. Tapi di Instagramnya tulisannya Laskar Kristus, saudara. Wis, keren kan? Keren. Waktu saya tegur, bro, ini gimana? Di Instagram tulisannya Laskar Kristus, tapi di gereja nggak pernah nongol. Lalu apa jawabnya? Ya, saya Laskar Kristus, bagian intel, katanya, ya. Jadi nggak perlu sering-sering nongol, ya. Nggak boleh seperti itu, saudara, ya. Kita harus rajin ibadah. Amin. Amin. Intim dengan Tuhan, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi nama Tuhan. Ya, saudara diberkati pada malam hari ini. Amin. Amin. Nah, kita akan lihat bagaimana caranya kita berjaga-jaga. Ya, tentu dengan memiliki kehidupan doa yang baik. Kita lihat ayatnya dalam Matius pasal 26 ayat 38 sampai ayat 40. Ini ayat terakhir, beneran, ya. Ayat terakhir, ya. Matius pasal 26 ayat 38 sampai ayat 40. Ya, kita baca sama-sama ayat 38. 1, 2, 3, ya silakan. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati. Rasanya tinggallah di sini dan apa, saudara? Berjaga-jagalah dengan aku. Ayat ke-39, klik. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ayat 40. Setelah itu ia kembali Dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Artinya kita berjaga-jaga juga harus memiliki kehidupan doa. Berjaga-jaga bukan hanya berbuat baik, saudara. Berjaga-jaga juga artinya kita memiliki kehidupan doa yang baik. Amin. Ya, doa itu bukan hanya kita menyampaikan permintaan-permintaan kita. Ya, doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Saudara bisa curhat gak dalam doa? Bisa. Ingat ya, Roh Kudus itu adalah pribadi, saudara. Dia bukan hanya kuasa, dia bukan hanya energi, saudara. Dia adalah pribadi. Makanya bisa diajak ngobrol, saudara. Amin. Saudara yang intim sama Tuhan bisa dengar suara Tuhan. Amin. Amin. Doa saya setiap kita yang hadir pada hari ini semuanya punya keintiman dengan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi nama Tuhan. Saudara diberkati pada hari ini. Amin. Amin. Kita sudah belajar 4 pelajaran penting dalam perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Yang pertama apa, saudara? Persiapan itu merupakan hal yang penting. Yang kedua, ya, yang ketiga, berhikmat. Yang keempat, yang terakhir, berjaga-jaga itu penting. Puji Tuhan, ya, semua jemaat di sini pandai cerdas. Amin. Amin. Makanya saya paling senang, saudara, kalau diundang ke Bekasi. Ya, apinya paling besar, saudara, ya. Puji Tuhan, ya, atas anugerah Tuhan saya sudah melayani di banyak kota, saudara. Tapi apinya paling besar di mana? Bekasi, saudara.
Ya, Bekasi dan Sunter ya. Ya, Bekasi dan Sunter itu juga besar, saudara. Ya, Bekasi apinya gede, saudara. Semangat, ya. Amin. Saya paling senang kalau jemaat itu respon ya. Kalau jemaat diem doang, saya bingung ini ibadah atau apa nih ya. Diem doang ya kan. Kita yang jadi pendeta juga grogi, saudara ya. Makanya puji Tuhan, Bekasi luar biasa, amin. Makanya saya percaya Bekasi diberkati Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Berikan sorak-sorai yang bagi nama Tuhan. Ya puji Tuhan, kita sudah belajar 4 pelajaran penting dalam perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Yang pertama, persiapan merupakan hal yang penting. Yang kedua, senantiasa hidup dalam pengurapan Roh Kudus itu penting. Yang ketiga, berhikmat itu penting. Yang keempat, yang terakhir, berjaga-jaga itu penting. Kalau saudara lakukan 4 langkah ini, saya pastikan saudara adalah gadis-gadis yang bijaksana. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya undang saudara worship leader, imam musik. Kita akan terima pengurapan Roh Kudus pada malam hari ini. Ya, siapkan hati kita akan sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Pengurapan ini bersifat pribadi, lepas pribadi Bapak Ibu. Jadi nggak bisa nepeng kanan kiri. Ini adalah urusanmu pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Amin. Makanya kalau saudara lihat kanan kiri ada yang manifestasi, ada yang nangis-nangis, ada yang teriak-teriak, ya biarin aja. Fokus aja sama Tuhan. Amin. Amin. Tugas saya sebagai hamba Tuhan hanya mengimpartasikan. Ya. Tugas saya sebagai hamba Tuhan hanya apa, saudara? Mengimpartasikan. Saudara mau nangkep atau enggak itu urusan saudara dengan Tuhan. Tapi doa saya setiap kita pada malam hari ini semuanya terima amin pengurapan yang baru. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya udah saudara bagi berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Siapkan hati kita, ambil waktu satu dulu dengan Tuhan, 1-2 menit di hadapan Tuhan. Terima kasih. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Lebih-lebih masuk hadiratnya.
masing-masing pribadi lepas pribadi ambil waktu berdua dengan Tuhan pada sore hari ini. Bangun mesbah doamu di alam roh saat ini. Mungkin hari-hari ini yang saudara sedang sibuk menghadapi banyak pekerjaan, saudara mulai melupakan mesbah itu. Mari pada saat ini mulai bangun mesbah doamu di alam roh untuk kemuliaan nama Tuhan. Bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan. Bangun kembali hubunganmu dengan Roh Kudus, sebab Dia hadir pada malam hari ini. Biar hidup memulihkan keadaanmu, biar hidup menyembuhkan sakit penyakit. Bebaskan kami ya Tuhan dari segala ikatan dosa. Lepaskan kami dari segala kuasa gelap. Dan kami menikmati kemerdekaan yang sejati pada malam hari ini. Mari saudara mulai naikkan doa-doamu di hadapan Tuhan. Naikkan doa-doa pribadimu di hadapan Tuhan. Alkitab katakan mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mari saya kasih waktu 1-2 menit di hadapan Tuhan untuk mulai naikkan doa-doamu. Saudara yang rindu punya kado Natal yang spesial pada tahun ini, doa sama Tuhan. Berdoa bagi jiwa-jiwa agar Tuhan kirimkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Berdoa untuk anak-anakmu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk gerejamu, berdoa untuk negaramu, untuk bangsamu. Bersiap di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Kiralah bata syikiralah bayar laku kiralah bayar syikiralah ora bata syikiralah bayar laku kiralah syikiralah bayar ya bata syikiralah bayar laku kiralah syikiralah bayar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bayangkan kedua tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku
Yesus untuk lawatan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya setiap kami yang datang dengan kerinduan, datang dengan kehausan, kami telah terima api pengurapan yang baru. Hamba doa Tuhan, biarlah api itu terus menyala-nyala dalam hidup kami. Tantangan hidup, masalah hidup tidak akan dapat memadamkan api roh itu Tuhan. Biarlah urapan-Mu terus tercurah bagi setiap kami, sebab kami percaya orang yang diurapi akan cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Hamba percaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Hamba doa biarlah terus bertumbuh, berakar, berbuah di dalam setiap hati jemaat-Mu. Dan biarlah mulai kebenaran firman Tuhan, nama Tuhan terus akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk jemaat. Kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Saya undang para petugas perjamuan untuk maju ke mimbar. Kita akan sama-sama doa. Hamba doa Tuhan berkati Bapak Tuhan, berkati pakai dengan luar biasa sehingga mulai pelayanannya, melalui hidupnya nama Tuhan akan terus dimuliakan. Berkati petugas perjamuan, Tuhan berkati Tuhan urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita akan segera masuk dalam sakramen perjamuan kudus.
roti di tangan saudara yang akan dibentuk menjadi benar-benar tubuh Kristus. Bangkitkan iman percaya saudara, katakan bersama saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertonggak, tertikam di atas kayu salib yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditonggak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditonggak, ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, tidak sakit ginjal, tidak cuci darah. Aku tolak sakit jantung, jantungku sempurna sehat. Tolak sakit mah, dimanapun kami melangkah, dijaga pasukan malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Inilah tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur tinggi-tinggi di atas kepala kita. Anggur ini akan Tuhan ubahkan, Tuhan bentuk menjadi benar-benar darah Kristus. Bangkitkan iman percaya saudara, katakan bersama saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal, yang pertama, yang menyucikan, menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluargaku dari perceraian, jauhkan keluargaku dari orang ketiga. Mulut kami kudus, tidak nipu, tidak dusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami kudus, tidak cemar, tidak curi. Apa yang kami pegang, yang kami kerjakan, Tuhan buat, Tuhan jadikan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami, fitnah atas pelayanan kami, dan fitnah atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termeterai jadi warga surga. Sebagai warga surga, kami kumpul di bumi, kami kumpul di surga, kami punya rumah di bumi, punya rumah dalam kerajaan surga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak sakit di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi leverku sempurna sehat, tidak kanker lever. Aku tolak sakit perut, sakit mah. Hari ini aku sudah sembuh. Jangan diminum dulu, sebutkan nama sakit penyakitmu. Percaya di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata semua sudah selesai. Artinya sakit penyakitmu sudah Tuhan Yesus tanggung. Segala kutuk gagal, kutuk miskin, kutuk bangkrut, segala kutuk sakit penyakit, kutuk kegagalan juga Tuhan Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Mari doa sama Tuhan. Mari angkat kembali tinggi-tinggi darah Kristus di tanganmu. Katakan bersama saya,
Kami percaya Tuhan perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama bangsa Israel dengan roti mana tidur diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang kawan-kawan, jumpa Tuhan Yesus, pesta kekal dalam kerajaan surga. Yang ketiga bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, pelayananku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan, segala penyakit sudah disembuhkan, diselesaikan, diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman. Inilah darah Kristus. Mari naikkan doa ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang telah tercurah di atas kayu salib, menyucikan, memuluskan, menyembuhkanku. Bahkan setiap sakit penyakitku kami percaya sudah Tuhan Yesus sembuhkan, dan kuasa bilur darah-Mu yang tertumpah tercurah di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Mari kita doa untuk persembahan. Tuhan, hamba doa berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Tuhan kuduskan, sucikan, boleh jadi berkat untuk persekutuan doa di tempat ini. Dan kami percaya setiap rupiah yang sudah ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan balaskan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menabur, siap memberi, sama-sama katakan amin. Ya. Sambil memberikan persembahan kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom. Seberapa yang diberkati Tuhan, angkat tangannya dong. Semua dapat pengharapan baru pada malam hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pada hambanya pada malam hari ini sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Aku percaya dimanapun Pak Gudang melangkahkan kaki, banyak jiwa dimenangkan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih. Ini ada sedikit rumun. Kita minggu depan kita sudah pakai gedung baru ya. Jadi kita sudah tidak di sini lagi. Alamat di Harapan Indah Regensi, blok BA nomor 42. Ada tertulis ya. Jadi kita tempatnya garis besarnya kita kalau masuk pintu gerbang Harapan Indah, sebelum masuk gerbang itu kan ada Harapan Indah Regensi itu. Jadi di depan masjid, hadap-hadapan dengan masjid. Ya kapasitas sih lebih besar daripada ini ya. Kalau di sini bisa 100, kalau di sana bisa 120. Kita semua berdoa ya. Demi perkembangan PD Manuel juga gereja Pak Ivan di tempat ini kan. Juga pengumuman yang kedua, rencana Natal kita kemarin direncanakan tanggal 11, 12, pulangnya 13 ya. Tapi kita punya rencana pengen tambah 1 malam lagi. Kita lagi nego sama tukang tempat villa. Seandainya kalau villa itu tidak dipakai, kemungkinan kita berangkatnya tanggal 10, 11, 12, pulangnya 13. Karena ada beberapa temen yang mengatakan biasa setiap kali keluar kota itu kecepatan pulang. Jadi pada betah. Jadi kita usahakan demi kesejahteraan PD Manuel juga ini. Tepuk tangan dong. Ya cuma itu aja pengumuman. Tapi nanti kalau seandainya alamatnya tidak tahu, kita kumpul di sini atau gimana mau diantar ke tempat baru bisa. Ibadah kita tetap hari Selasa, tetap jam 6 malam. Sekian Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya mengundang setiap kita berdiri, kita berdoa syafaat.
Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Buat malam hari ini Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kami percaya Roh Kudus semua hadir tengah-tengah kami, Roh Kudus semua yang mengurapi setiap kami, bahkan Roh Kudus semua yang menjamah setiap kami. Terima kasih Bapak, kiranya Tuhan Yesus firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh mempersiapkan sesuatu Tuhan, segala sesuatunya, untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali ya Bapak. Terima kasih Bapak, ajar kami untuk selalu kami berhikmat Tuhan, dan kami mau berjalan dalam pengurapan-Mu ya Bapak, dan ajar kami untuk selalu berjaga-jaga ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang disampaikan hamba-Mu Bapak Pendeta Gunawan Tuhan, yang menjadi berkat bagi kami. Berkati hamba-Mu, berkati keluarganya, bahkan keluarga besar Tuhan berkati. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan, dalam setiap aspek kehidupannya ya Bapak, dalam setiap pelayanan Tuhan, kiranya banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Bapak, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan Yesus jemaat tempat ini. Kami percaya jemaat tempat ini juga sudah diurapi oleh Engkau ya Bapak, dan menerima pengurapan yang kudus daripada-Mu. Terima kasih Bapak, berkati setiap jemaat-jemaat tempat ini Tuhan, berkati yang bekerja, berusaha, berbisnis, berdagang, bahkan setiap kami boleh mendapatkan berkat-berkat yang begitu melimpah dari Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, berkati para pengurus PD Immanuel Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar setiap para pengurus PD Immanuel terus bergandengan tangan Tuhan, merapatkan barisan Tuhan untuk meraih jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Teringat kami Tuhan akan sahabat kami, saudara kami Bapak Yosef Tuhan, yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu selalu menyertai, menjaga Pak Yosef ya Bapak. Kiranya Tuhan Yesus dalam sakit penyakitnya Tuhan jamah Pak Yosef, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak yang mustahil bagi Tuhan. Pak Yosef kami katakan sembuh total di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gedung baru Tuhan yang akan minggu depan kami akan tempati Tuhan. Urapi gedung itu Tuhan, pakai gedung itu Tuhan untuk menjaga kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus, di gedung yang baru Tuhan akan bertambah-tambah jiwa-jiwa Tuhan untuk di dalam setiap ibadah kami ya Bapak. Berkati pemilik gedung itu Tuhan, berkati setiap kami juga Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan Yesus bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak buat Presiden yang sudah terpilih, Bapak Prabowo beserta Gibran Tuhan. Biar Tuhan Yesus, Presiden kami boleh mendapatkan hikmat daripada Tuhan, dan kejujuran, kesetiaan, ketaatan pada Tuhan ada dalam kehidupan pemimpin bangsa kami. Berkati juga Tuhan Yesus kabinet yang dia bentuk Tuhan, TNI Polri, DPR, MPR, semua Tuhan berkati ya Bapak. Biar setiap mereka boleh mempunyai roh takut akan Tuhan, roh ketaatan dan kesetiaan dan takut akan Kau ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Tuhan Yesus pilkada nanti Tuhan pada tanggal 27 November ini Tuhan. Biar Tuhan Yesus pada pilkada pemilihan gubernur, bupati, wali kota Tuhan berjalan dengan aman, lancar, tanpa ada satu hambatan apapun juga Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus biar anak-anak Tuhan yang boleh terpilih untuk menjadi pemimpin di daerah ya Bapak, dan setiap mereka boleh menyatakan kebesaran Tuhan, boleh menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Tuhan Yesus setiap persembahan kami dalam tangan kuasa-Mu. Biar persembahan kami boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapak. Berkati tangan-tangan yang memberi berlipat kali ganda ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar Tuhan Yesus kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Ini kami boleh menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, kita akan terima berkat Tuhan pada malam hari ini. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah engkau diangkatnya naik jadi kepala bukan jadi ekor, dijadikannya engkau berhasil apapun yang kau kerjakan. Akhirnya terimalah berkat yang terbaik di sorga dan di bumi, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Selasa, Tuhan berkati.
doa makan. Terima kasih untuk berkat rohani yang telah kami terima, untuk firman-firman-Mu yang telah kami dengar. Sebentar lagi kami akan makan dan minum. Berkatilah untuk tangan-tangan yang sudah menyediakan, sucikan dan kuduskan agar bisa menjadi kekuatan bagi tubuh dan jiwa raga kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Amin. Amin. Pada selesai sampai bertemu minggu depan di tempat yang baru. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.